We have 11,000 people here And watching. Putri Ariani, please step forward. Oh my TV gosh. Unity. Oh my gosh. Last night, Heidi said you took a lot of risk in your routine, and it really paid off. Banyak orang Amerika tidak percaya pada kenyataan ini. Apalagi orang Indonesia. Putri Aryani hanya juara keempat di AGT, seperti tampak di video ini. Yang akan kita bahas di sini kali ini bukan membahas tentang AGT secara spesifik, tetapi kehidupan di Amerika itu tak seindah kehidupan yang berada di dunia hayal kita. Seolah-olah negara maju itu adalah negara yang boleh dinikmati semua orang. Marilah kita Halo, salam ikuti sejahtera bagi ceritanya. kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Setelah kita tahu Putri Aryani tidak jadi juara pertama di AGT tetapi juara keempat, banyak orang yang ingin sekali mencicipi suasana Amerika seperti di di Amerika Got Talent. Indah ya tampaknya, tepuk tangan, hura-hura, teriak-teriak seperti itu. Apakah benar Amerika itu seperti itu? Nah, banyak orang yang terpukau ketika pemilu, apakah itu pemilu presiden atau pemilu anggota dewan dan lain sebagainya, itu menawarkan kehidupan seperti di Amerika, seperti di Jepang atau di negara-negara maju lainnya. Tampaknya seolah-olah hidup di negeri mereka itu lebih indah, ya di negeri lain itu lebih indah. Mari kita lihat ya gambarnya di belakang berikut ini ya, bandingkan dengan suasana hidup di Indonesia. Apakah promosi mereka yang berkampanye, terutama besok ya tahun 2024 kan pemilihan presiden, kalau ada yang menawarkan hidup seperti di negara maju, sebenarnya yang indah itu adalah orang-orang yang papan atas. Di Indonesia, di negara manapun juga sama. Kan kelompok masyarakat itu ada upper, middle, dan lower. Yang lower itu akan bisa menikmati hidup kalau diperhatikan oleh orang-orang upper dan middle. Apakah itu lapangan pekerjaannya banyak sehingga mereka itu bisa mendapatkan nafkah sehari-hari walaupun tidak dapat pekerjaan juga. Karena 2,5% itu kan ada zakat di dalam dunia Islam. Makanya orang-orang yang tidak bekerja saja bisa hidup sejahtera kalau orang kayanya, orang menengahnya itu mengeluarkan zakat 2,5%. Bagaimana dengan keadaan di Amerika? Kebijakan pemerintah yang berkuasa akan mengubah perilaku rakyatnya. Banyak contoh negara yang terjerat hutang luar negeri. Kebijakan pemerintah yang berkuasa tidak memihak rakyat. Sangat sulit mengatur sesuai amanat undang-undang yang berlaku. Pesanan dari luar negeri sungguh sangat merepotkan. Amerika punya senjata nuklir yang diperhitungkan bangsa lain. Negara ini masih bisa mengatur negara lain walau hutang negaranya sangat banyak. Banyak tempat di Amerika sangat rawan kejahatan. Ternyata di Los Angeles itu katanya jangan bawa kamera, jangan berangkat malam-malam karena rawan. Toko-toko aja tutup. Los Angeles lalu mengunjungi downtown, mendingan kalian pergi di siang hari. Tapi jangan sampai kalian membawa kamera di tangan kalian dan memvideoin mereka yang lagi ada di homeless di jalan gitu. Karena banyak sekali kejadian-kejadian turis yang mereka nggak tahu mereka bawa kamera gitu di depan mereka. Ada yang diambil, ada yang ditusuk, ada yang dibunuh. Banyak sekali berita-berita yang turis-turis yang nggak tahu mereka masuk kawasan situ. Kalau di kita kan kadang-kadang 24 jam tuh ya, Indomart, Alfamart. Ternyata kalau kita lihat di kota besar Los Angeles, itu toko-toko pada tutup semua itu. Bahkan jalan tuh lenggang, tetapi di pinggir-pinggir jalan itu orang-orang pada tidur berantakan ya, pasang tenda. Dan polisi di sana untungnya 24 jam standby.
Katanya asal telepon polisi, dalam waktu singkat polisi akan datang karena jalannya kan lurus dan lenggang sehingga cepat sekali geraknya. Jadi kalau ada apa-apa cukup hubungi polisi saja. Oke, itu saja barangkali sebagai bahan gambaran dengan adanya Putri Aryani hidup mewah di dalam gedung saat lomba AGT itu tidak menggambarkan Amerika atau Los Angeles dan lain sebagainya seperti itu. Enggak, beda ya. Suasana di AGT itu suasana kehidupan glamor. Tetapi sisi lain masyarakat jelata seperti ini. Ini adalah kenyataan dari kota Los Angeles. Oke, kita lanjut jalan lagi. Banyak sekali pertanyaan dari kalian, saat siang hari itu mereka kemana? Sebenarnya mereka nggak kemana-mana, siang ataupun malam mereka masih dalam posisi yang sama, tenda yang sama. Mungkin kalau yang mereka nggak punya tenda, mereka akan jalan-jalan sendiri, jalan-jalan area situ, bahkan nggak tahu lah kemana kalau mereka yang nggak punya tenda. Banyak juga pertanyaan saat musim salju gimana? Dan di Los Angeles itu nggak ada yang namanya musim salju, ada sih musim dingin tapi nggak ada saljunya. Beda dengan state-state yang lainnya. Jadi Los Angeles itu ibaratnya kota hangat. Jadi Los Angeles itu emang downtown tuh seperti itu, sudah terkenal dengan area yang namanya Skid Row, di mana area mereka udah tinggal di jalanan, toko-toko hanya beberapa yang buka saat siang hari. Kalau di malam hari itu otomatis mereka tutup semua saat malam hari. Siang hanya mungkin kita bisa menjumpai beberapa toko yang membuka. Beda dengan downtown kota yang lainnya. Mungkin semakin malam mereka semakin meriah, semakin ramai. Tapi di downtown Los Angeles itu ibaratnya malam itu daerah rawan gitu. Jadi sebagai info aja, misalnya kalian mau pergi ke Los Angeles lalu mengunjungi downtown, mendingan kalian pergi di siang hari. Tapi jangan sampai kalian membawa kamera di tangan kalian dan memvideoin mereka yang lagi ada di homeless di jalan gitu. Karena banyak sekali kejadian-kejadian turis yang mereka nggak tahu, mereka bawa kamera gitu di depan mereka, ada yang diambil, ada yang ditusuk, ada yang dibunuh. Inilah suasana Shimon Cowell saat naik panggung menemui Putri Aryani. Penampilan Putri mendapatkan 4 standing ovation dari para juri dan sorakan riuh dari penonton di studio. Komentar pujian kembali mengalir. Simon Cowell bahkan mengatakan bahwa Putri Aryani adalah berlian langka. Kamu adalah salah satu berlian kecil langka yang kami temui setiap beberapa tahun dan terlahir secara alami untuk melakukan hal ini, kata Simon Cowell. Kamu telah mengatasi begitu banyak hal dalam hidupmu untuk memenuhi impianmu di acara ini, dan setelah itu kamu pantas mendapatkannya. Walaupun Simon Cowell bicara begitu, keputusan ada di semua juri. 10 peserta final, hasilnya diumumkan tanggal 27 September tahun 2023. Tentu saja, semua peserta penuh harap. Tapi bagi Putri Aryani, sudah membeli hati para penggemarnya, termasuk para juri AGT. Putri Aryani itu memang sangat menghipnotis para penggemarnya lintas negara dan bangsa, termasuk para penggemar warga Amerika Serikat itu sendiri. Seperti yang kita lihat komentar-komentar yang tadi kita tayangkan. Nah, di Indonesia tidak semua orang bisa masuk walaupun sudah jauh-jauh hari untuk mendaftar agar mendapatkan tiket. Salah satu di antaranya Uya Kuya. Uya Kuya itu dalam antrian itu hampir-hampir tidak bisa masuk. Karena apa? Karena peminat untuk mengikuti AGT, terutama untuk menyaksikan penampilan Putri Aryani, begitu membludak. Hadirin sekalian, kalau kita lihat suasana ketika pembelian atau antrian tiket, kalau di pertunjukan yang kita tonton kan begitu spektakuler. Tetapi kalau kita lihat suasana lingkungan di Amerika, dipantau dari kejauhan atau dari drone, ya suasananya biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita
memantau lebih dekat lagi, itu persaingan begitu ketat untuk mendapatkan tiket saja. Inilah barangkali sebagai bahan gambaran momen apapun yang paling utama itu adalah publikasi. Kegiatan itu bisa heboh dan mungkin nanti penampilan Putri Aryani itu akan trending di mana-mana, setiap channel YouTube atau medsos lainnya, dan itu akan terus bergelora sehingga suasana itu menjadi begitu spektakuler. Selamat menyaksikan. See, that was another example. Let's listen to that on pictures. Shine it up there, give it a stand and oh, baby, we're on. On my pictures, gorgeous, seem to fade to black and white. Berikut ini adalah kehidupan di Bekasi dan Bandung saat ini. Mari kita bandingkan dengan suasana tempo dulu. Hal inilah yang sering jadi bahan pergunjingan politik. Gambar sebelah kiri adalah Bandung sebelum Indonesia merdeka. Bangunan megah itu buatan Belanda. Perhatikanlah arsitekturnya. Berbeda dengan bangunan pencakar langit di Cikarang, Bekasi. Gambar sebelah kanan ini merupakan bangunan dinding kaca teknologi modern. Pembangunan di Bekasi sangat pesat dari mulai perubahan bandara yang ada di Bulak Kapal, Sawat, dan bandara sudah beralih fungsi. Ada yang jadi bangunan pabrik, perumahan BTN, jalan tol, jalan layang, mal, dan seterusnya. Kini apartemen itu mulai ditawarkan ke penduduk Tiongkok dan Singapura. Lapangan terbang Bulak Kapal ini dibangun bersamaan dengan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma sebelum lapangan Kemayoran dibangun. Lapangan terbang Bulak Kapal hanya untuk pesawat kecil pengangkut barang. Perhatikanlah video dokumentasi Belanda berikut ini, lengkap dengan peta penerbangannya. Tampak Indonesia itu sudah maju di zaman pemerintahan Belanda. Bedanya dahulu yang berkuasa itu bangsa lain, kini yang berkuasa siapa? Pada zaman itu, teknologi sudah setara dengan Eropa. Kereta api, pesawat terbang yang digunakan sejajar dengan negara maju. Namun hanya dinikmati Belanda. Kini semua orang bisa menikmatinya asal punya uang. Bahkan jalan layang dan tol siapapun bisa lewat asal sanggup bayar. Jika tidak mampu, Ayo kita bandingkan dengan bangunan megah yang ada di Amerika. Pada video sebelah kiri, yang tidur di emperan jalan itu adalah penduduk asli dan pendatang yang tidak punya rumah dan tidak punya harta benda. Jika Indonesia terus membangun pisit, untuk siapa? Jawabnya anak cucu kita yang dipersiapkan. Putri Aryani adalah contoh keturunan yang dipersiapkan itu. Fasilitas pembangunan megah yang ada di seluruh dunia bisa dinikmati oleh Putri Aryani. Bangsa lain di seluruh pelosok negeri juga dapat menikmati gedung tinggi di negeri ini. Mari kita bina anak cucu kita.